Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dezurnisa Riza dengan NPM 2578265. Di sini saya akan membahas tentang normalisasi database. Di sini studi kasus saya adalah toko penjualan di Serbox. Langsung saja. Apa itu normalisasi? Di sini adalah normalisasi adalah proses organisasi data dalam database untuk menghindari anomali dan redundansi dalam kurung data ganda. Dalam bisnis user box, kita tidak ingin nama pelanggan yang sama ditulis berkali-kali setiap dia belanja. Kita ingin sistem yang bersih dan mudah diupdate. Di sini ada contohnya. Bayangkan toko di box kita makin laris. Kalau data pesanannya berantakan, kita bakal bingung ngitung stok atau nyari riwayat belanja pelanggan. Normalisasi solusinya. Kemudian pada tahap 1 yaitu UNF. Di sini tabel UNF itu masih berantakan. Jadi di tahap UNF itu data masih berantakan. Dalam kolom dessert diisi 2 barang sekaligus ini bikin database pusing buat memproses datanya satu-satu. Misalnya ID pesanannya itu TRX001 dan TRX002. Dan nama pelanggannya itu adalah Nabila nih dari Jakarta, kemudian Aldi dari Bekasi. Terus item dessertnya itu si Nabila ini dia memesan Chocolava dan Red Velvet. Kemudian kalau misalkan si Aldi ini dia memesan matcha box. Kemudian topping, di sini ada topping. Si Nabila dia memesan topping Oreo keju. Kemudian si Aldi dia memakai almond. Kemudian mereka metode bayarnya menggunakan transfer bank Nabila dan QRIS Dana Aldi. Masalahnya, multi value dalam satu kolom item dan topping, sistem tidak bisa menghitung stok Chocolava secara otomatis jika digabung. Ini ya, jika digabung Chocolava dan Red Velvet, sistem itu nggak bisa langsung menghitung stok secara otomatis. Kemudian pada tahap 1 NF yaitu aturan atomik. Di sini di satu NF ini kita pecah isinya. Sekarang satu kotak satu barang. Tapi nama pelanggan jadi muncul berulang-ulang, boros memori. Di sini nama pelanggannya dia menjadi double gitu, jadi bikin memori kita itu boros. Kayak misalkan jadi kan pada UNF dia Nabila ini cuma 1, kemudian kalau di satu NF ini dia jadi 2. Misalkan ID pesanannya TRX001, pelanggannya Nabila, dan item dessertnya Chocolava, topping Oreo, metode bayarnya transfer. Kemudian ID pesanan TRX001 atas nama Nabila, dessertnya Red Velvet, toppingnya keju, metode bayarnya transfer. Kemudian di sini ada TRX002, nama pelanggannya Aldi, item dessertnya matcha box, toppingnya almond, metode bayarnya QRIS. Di sini pada setiap baris dan kolom sekarang hanya berisi satu nilai dalam kurung atomik. Tapi lihat baris TRX001, data Nabila menjadi muncul 2 kali. Ini yang dinamakan dengan redundansi. Kemudian lanjut kita ke di sini ada penjelasan masalah redundansi di 1NF. Update anomali. Jika Nabila pindah alamat, kita harus update banyak baris sekaligus. Kedua, insert anomali. Kita tidak bisa menyimpan data dessert baru tanpa ada yang membelinya. Kemudian yang terakhir, jika pesanan dihapus, data pelanggan Nabila ikut hilang selamanya. Jadi
masalah redundansi itu kayak gini ya. Kemudian, di tahap 2NF kita memisahkan entitas. Jadi kayak tabel pelanggan itu khusus menyimpan nama dan kontak pembeli di Serbox. Kemudian pada tabel produk dia daftar dessertnya itu ada matcha, cokolava, dan toppingnya itu ada Oreo dan almond. Kemudian di dalam tabel transaksinya itu hanya mencatat ID pesanan, tanggal, dan ID pelanggan. Jadi di tabel 2NF ini kita tuh kayak bikin rumah masing-masing, kayak ada tabel khusus pembeli, ada tabel khusus kue, dan ada tabel khusus nota pesanan, dan nggak boleh campur lagi kayak tabel 1NF tadi dan tabel 2NF tadi. Jadi dia udah dipisah ya pada tahap 2NF ini. Oke, di sini ada memberikan kunci ID unik. Di sini ada penjelasan, setiap entitas sekarang punya primary key dalam kurung ID unik agar tidak tertukar meskipun namanya sama. Contohnya, ini ada ID pelanggan dan nama pelanggan. Di sini ID pelanggannya PLG01, PLG02, dan di sini nama pelanggannya itu ada Nabila dan ada Aldi. Oke, ini contohnya memberikan kunci atau ID unik. Kemudian di sini ada hubungan antar tabel. Ini masih masuk ke tabel 2NF tadi. Oke. Di sini ada ID pesanan, ID pelanggan, ID dessert, dan ID bayar. Di sini ID pesanannya ada 3. Contohnya ada TRX01, TRX01, dan TRX02. Dan di sini ada ID pelanggannya, pelanggan 01, pelanggan 01, pelanggan 02. Dan ID dessertnya itu ada DS01, DS02, DS03. Kemudian ada bayar, ID bayar. Dia sama aja, bayar 01, bayar 01, bayar 02. Ini makanya di baris ini sama itu karena tadi si Nabila tadi dibikin jadi 2 baris agar enggak yang bikin memori kita itu penuh. Nah, di tabel hubungan antar tabel ini kita hanya menyimpan ID-nya saja. Jika ingin tahu pelanggan satu, sistem tinggal melihat tabel pelanggan, efisien dan rapi. Kemudian di sini kita masuk ke tahap 3NF, yaitu kebersihan total. Kenapa? Karena metode bayar tidak bergantung langsung pada pesanan, melainkan entitas payment sendiri. Ini membuat database kita siap jika nanti ada promo khusus untuk metode bayar tertentu. Contohnya ini ada tabel metode bayar. Pertama itu kita pisahkan info detail metode bayar dari tabel transaksi utama. Oke, di sini ya, jadi dia tabelnya cuman ID bayar, BO1 dan BO2. Dan di sini ada nama bank yaitu QRIS atau dana transfer lewat BCA gitu. Pada tahap 3NF ini buat mastiin kalau nggak ada info yang kayak numpang gitu, kayak metode bayar punya tabel sendiri. Kemudian di sini ada IRD-nya, arsitektur database IRD-nya. Jadi di sini yang pertama itu pelanggan, dan di sini di dalam pelanggan ini dia ada ID pelanggan dan nama pelanggan. Kemudian pelanggan ini dia akan memesan. Nah, dalam pesanan ini dia berisi tentang ID pesanan, ID pelanggan, dan ID bayar. Kemudian saat pelanggan memesan, kemudian dia akan beralih ke metode pembayaran. Dan di dalam metode pembayaran ini ada ID bayar dan metode bayar. Kemudian
Jika sudah melakukan transaksi, kemudian kita akan melihat detail pesanan kita yang sudah kita pesan tadi dan udah kita bayar. Nah, dalam detail pesanan ini kita tuh ada ID pesanan, ID dessert, dan ID topping. Nah, di dalam detail pesanan ini dia ada isinya kayak dessert dan topping. Nah, di sini kalau misalkan di dessert, dia tuh isinya ada ID dessert, kemudian nama dessert. Nah, kemudian kalau udah milih dessertnya, kita akan memilih topping. Nah, toppingnya itu berisi ID topping dan nama topping. Jadi intinya itu kita tuh sebagai pelanggan, kemudian kita tuh mesan, habis mesen kita tuh bayar gitu. Bayar, kemudian kita ngeliat detail pesanan kita. Kemudian di sini kita milih dessertnya mau apa dan toppingnya itu mau apa. Kemudian di sini kesimpulannya itu kenapa sih harus rapi kayak gitu? Karena di sini ada kecepatan ya. Kecepatan itu pencarian data jadi lebih cepat karena tabelnya itu berukuran kecil. Kemudian di sini ada keamanan data. Data tidak mudah rusak atau hilang saat dihapus sebagian. Kemudian di sini ada scalability, yaitu sistem siap dikembangkan menjadi aplikasi kasir yang besar. Jadi kesimpulannya itu ada 3, kecepatan, keamanan data, dan scalability. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah, saya minta maaf. Kalau ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.